Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Afnirianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal komponen dasar ventilasi mekanik, di mana itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sumber daya atau sumber tenaga, yaitu input power. Yang kedua adalah generator tekanan, di mana tekanannya bisa berupa tekanan negatif atau tekanan positif. Kemudian ketiga adalah sistem kontrol dan juga sirkuit. Yang keempat adalah transmisi atau pengubah tenaga dan juga sistem konvensi. Yang kelima adalah berupa output. Untuk output itu berupa grafik ventilator. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya atau input power, di mana di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya yang digunakan oleh ventilator. Yang pertama adalah ventilator yang bertenaga listrik atau electric power ventilator, di mana ventilator bergantung sepenuhnya pada listrik sehingga tidak memerlukan gas. Sedangkan yang kedua adalah pneumatically power ventilator atau ventilator yang bertenaga pneumatik, di mana tenaganya sepenuhnya berada pada sumber gas dari kompresor sehingga tidak memerlukan tenaga listrik, tapi ini biasanya juga adalah berupa ventilator yang lama. Kemudian untuk saat ini ventilator yang banyak berada di pasaran atau yang berada di ICU adalah combined ventilator, di mana itu adalah kombinasi dari pneumatik dan juga elektrik. Jadi selain menggunakan sumber gas 50 PSI dan juga ventilator ini menggunakan listrik. Kenapa listrik? Listrik digunakan untuk memperkuat dalam memberikan daya pada mikroprosesor, karena pada ventilator umumnya sudah memiliki mikroprosesor. Selanjutnya adalah tekanan. Untuk generator tekanan ada 2, yaitu generator tekanan negatif dan generator tekanan positif. Jadi kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah ventilator tekanan negatif. Walaupun ini sudah tidak dipakai lagi, jadi untuk ventilator tekanan negatif itu menghasilkan tekanan negatif pada permukaan tubuh. Jadi tubuh diberikan tekanan negatif, ya karena ini tekanannya negatif lebih rendah daripada tekanan atmosfer, maka udara akan berpindah dari yang positif ke yang negatif. Jadi karena tekanan yang ada di rongga dada itu negatif, maka harapannya adalah udara berpindah dari luar masuk ke dalam paru-paru pasien. Tapi ventilator yang tipe ini yang lama, di mana sering dikenal dengan zaman dahulu, yaitu adalah Iron lamp. Selanjutnya yaitu ventilator tekanan positif. Jadi ventilator tekanan yang ada saat ini disebut dengan positive pressure ventilation, di mana gas mengalir ke paru-paru karena ventilator membentuk perbedaan tekanan dengan menghasilkan tekanan positif pada jalan nafas. Jadi bedanya itu adalah kalau di sini yang dibuat positif adalah udara yang ada di jalan nafas, sehingga harapannya udara bisa masuk ke paru-paru. Pada kasus di sini pengiriman volume tergantung pada tekanan yang ada di alveoli serta compliance paru atau kemampuan paru untuk mengembang dan mengempis, juga elastisitas dari dinding dada. Jadi seperti dapat kita lihat bahwa diberikan tekanan positif melalui jalan nafas, pasien yang harapannya nanti adalah atmosfernya jadi lebih rendah dan udara akan masuk dari mesin ke paru-paru pasien. Karena paru-paru pasien tegangannya negatif atau lebih rendah. Nah, selanjutnya itu adalah sistem kontrol dan sirkuit. Untuk sistem kontrol dan sirkuit itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu pertama adalah sistem open dan close. Kemudian yang selanjutnya control panel, user interface. Kemudian yang ketiga adalah sirkuit pneumatik, di mana sirkuit jenis ini ada 2, yaitu internal pneumatic circuit dan juga external pneumatic circuit atau lebih dikenal dengan sirkuit basin. Apa itu? Yang pertama open and closed loop sistem atau sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama adalah sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka artinya adalah operator atau dokter itu mengatur kontrol itu bisa berubah volume tidak sesuai, sehingga ventilator hanya bertugas mengirimkan. Jadi ventilator hanya mengirimkan saja tanpa perlu memonitor apakah yang dikirimkan cocok atau tidak
sehingga dapat dilihat di sini biasanya bahwa kalau di ventilator yang zaman dulu yaitu hanya di set idle volume 500, kemudian ventilator akan mengirim ke pasien tapi tidak akan mendapatkan feedback. Nah, yang kedua adalah dengan sistem closed loop system, disebut juga sebagai sistem yang cerdas karena sistem ini membandingkan antara yang dikirim dengan yang diterima oleh si pasien. Jadi dia itu tertutup itu apa sih artinya? Nah, dia itu mengirimkan ke pasien, kemudian yang dikeluarkan oleh pasien diukur sehingga bisa dilihat bahwa parameter genset volumenya yang pasien dikirim, kemudian yang kembali juga dikirim, kemudian dianalisa. Kemudian ada mikroprosesor yang akan menganalisa berapakah yang keluar, kemudian apakah perlu untuk dilakukan pengaturan atau tidak. Sehingga di sini bahwa ini sistem yang sangat cerdas, jadi ventilator ini bisa menilai berapa yang dikirim dan berapa yang diterima, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang user interface. Apa itu user interface? Jadi user interface itu adalah sistem kontrol internal yang membaca dan menggunakan setting operator untuk mengontrol fungsi mekanisme ventilator. Jadi gampangnya itu user interface ini adalah tampilan yang muncul di ventilator. Nah, user interface ini ada yang menggunakan knob untuk mengaturnya dan ada yang menggunakan touchscreen, tergantung pada tipe ventilator apa yang Anda gunakan. Nah, jadi user interface intinya adalah apa yang tampak di layar Anda dan apa yang Anda gunakan untuk mengatur kontrolnya berupa knob atau touchscreen. Selanjutnya adalah sistem kontrol dan sirkuit, di mana ada dua sirkuit yang mengatur pada ventilator. Yang pertama adalah sistem pneumatik internal. Kemudian ada sistem pneumatik internal ini berada di dalam ventilator. Sistem filternya ini disebut dengan internal pneumatic circuit untuk ventilator yang terbaru, yang tercanggih. Saat ini sistem internal pneumatic circuitnya itu berada di dalam dan tidak bisa kita lihat seperti ventilator yang zaman dulu. Yang selanjutnya adalah namanya external pneumatic circuit atau sirkuit pneumatik eksternal, di mana kita sering mengenalnya sebagai sirkuit pasien. Jadi sirkuit ini menghubungkan ventilator ke jalan napas buatan dari si pasien dan pasien ini seperti apa bentuknya? Ya, seperti sirkuit pasien yang ada lihat saat ini, yaitu yang membedakannya adalah beberapa ventilator yang istilahnya adalah line. Kemudian line katup expiratory-nya berada di luar sehingga kelihatan, tapi ada juga yang berada di dalam. Untuk ventilator yang baru saat ini kebanyakan adalah sistem atau katup ekspirasinya berada di dalam sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat port, yaitu port inspirasi maupun port ekspirasi, di mana port inspirasi ada katupnya sehingga dan sedangkan port ekspirasi juga ada katupnya. Yang selanjutnya adalah sistem transmisi tenaga, di mana ventilator akan bisa mengatur output yang diatur oleh ventilator. Jadi ada dua yang umum, yaitu berupa kontrol volume atau kontrol akhiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.